Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Tema kali ini mengenai kehadiran orang baru dalam hidupmu. Siapakah orang baru yang akan hadir di dalam kehidupanmu? Mari kita lihat melalui readingan berikut ini. Di sini tersedia 2 deck ya guys. Mari kita shuffle terlebih dahulu deck pertama untuk melihat situasi atau kondisi serta energinya. Kehadiran seseorang yang baru di dalam hidupmu. Well guys, di sini kuat sekali energinya. Aku merasakan bahwa akan ada kehadiran seseorang, orang baru di dalam kehidupanmu ya. Ini bisa resonate atau bisa juga tidak resonate, tergantung energi individu masing-masing ya. Karena ini general reading ya guys ya, jadi belum tentu resonate, oke? Kalau resonate atau story-nya pas, kalian bisa terus menyimak readingan berikut ini. Kalau merasa tidak pas atau tidak resonate, kalian bisa skip ya. Oke, tapi kalau kalian mau nyimak juga untuk mendengarkan, untuk menerima informasi atau menambah wawasan ya silahkan juga ya guys ya, that's okay. Oke, di sini ada Six of Swords, ada Ten of Cups, next ada Seven of Swords, ada Justice, ada Three of Wands. You see guys? Okay, next ada Eight of Pentacles, ada Knight of Wands, ada Knight of Pentacles, ada Three of Cups, ada Two of Pentacles. Oke, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang melihat readingan berikut ini ya. Oke, kamu yang terpanggil untuk menyimak readingan ini ya guys ya. Ini tebaran cards buat kamu ya. Mari kita mulai reading ya. Hadiran orang baru dalam hidupmu. Jadi aku merasakan di sini ya, energinya ada yang sudah terjadi, ada juga yang on the way, ada yang next. Karena di sini aku menemukan bahwa ada seseorang, orang baru tepatnya ya, bukan orang lama, bukan, tapi orang baru, seseorang yang baru ya, baru kamu kenal, baru akan kamu kenal, atau saat ini kamu sedang mengenal orang itu ya, atau sedang kenalan gitu ya guys ya, atau belum kenal tapi nanti akan tiba masanya, waktunya, timingnya, kamu akan kenal dengan orang ini ya. Seseorang, orang baru yang akan hadir di dalam hidupmu, sepertinya dia berasal dari jauh ya guys ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Six of Swords ya. Orang jauh, entah itu di seberang pulau, entah itu luar daerah, luar kota, luar provinsi, bahkan luar negeri ya. Orang baru yang datang ya, melewati atau melintasi kepulauan ya, melampaui batas provinsi atau negara gitu ya guys ya. Dia datang di saat yang tepat gitu ya.
orang yang nantinya akan kamu kenal nih orang jauh ya guys ya, bukan orang dekat ya. Kamu sama sekali belum pernah kenal dengan orang ini ya. Orang ini pun juga tidak mengenal kamu ya. Nanti kamu akan kenalan dengan orang ini ya guys ya. Di sini aku merasakan ada aroma-aroma di mana perkenalan ini mengarah pada relasi ya. Having relationship ya guys ya. Oke, relationship yang mana ini ada dua versi. Ada ke arah asmara, ada juga ke arah bisnis ya. Yang ke arah asmara ini buat kamu yang single atau single mom, single dad ya. Yang ke arah bisnis ini buat kamu yang couple ya guys ya. Kamu akan dikenalkan atau berkenalan dengan orang baru ya. Orang baru yang jauh, yang datang ke lokasi kamu, ke daerah kamu, ke tempat kamu. Ini dia melintasi pulau ya, atau melewati batasan kepulauan gitu ya guys ya. Lumayan jauh ya, dia berasal dari luar, sepertinya luar daerah ya, atau luar provinsi ya, luar kota gitu ya guys ya. Dan sepertinya dia tinggal beberapa waktu, beberapa lama, atau ada juga kemungkinan untuk menetap di kota kamu ya. Ada juga ini anak rantau ya, yang merantau ke kota kamu gitu ya guys ya. Entah itu karena pekerjaan, entah karena sesuatu yang penting yang harus dia selesaikan di kota kamu atau di daerah kamu di mana kamu tinggal. Oke. Di sini ya, orang baru ini sepertinya akan membawa kabar baik buat kamu ya guys ya. Kalau bukan kabar baik, ini adalah berita gembira ya, atau akan membawa kebahagiaan. Ini buat kamu yang sepertinya masih single ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Ada kemungkinan buat kamu yang single, ini bisa jadi adalah soulmate atau jodoh kamu ya. Orang baru ini ya guys ya, yang akan membawakan kamu kebahagiaan ya di dalam hidupmu ya. Dia membawa kebahagiaan dalam hidupmu ya. Kamu nanti akan berbahagia dengan dia, dengan orang ini ya. Sepertinya ada potensi orang ini akan membahagiakan kamu dan kamu akan berbahagia dengan dia juga gitu ya. Saling berbahagia, saling melengkapi. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu dalam dunia bisnis, ini sepertinya ada kabar baik dalam bisnis, usaha, pekerjaan, karir ya. Ada proyek baru, ada tender, ada orderan. Nah, seperti itu ya guys ya. Yang mana itu berpeluang untuk kamu bisa menghasilkan pentacles ya, atau meningkatkan keuangan atau finansial kamu sepertinya di sini ya guys ya. Aku merasakan kuat sekali energinya, ada kabar baik ya. Ada kabar baik ya. Ini interpretasi dari Ten of Cups ya, 10 cangkir. Yang mana di sini ada rainbow ya. Rainbow itu pelangi ya guys ya. Orang-orang pada bahagia, menari, ya kamu sepertinya akan menari-nari nanti ya. Ketika bertemu dengan orang ini, mungkin kamu memiliki kecocokan ya, keserasian atau keselarasan karakter, sikap, atau energi, atau vibrasi yang sama ya dengan orang ini. Sehingga kamu merasa bahwa dia adalah soulmate-mu ya. Soulmate yang mana itu bisa jadi soulmate dalam hubungan asmara ya, pasangan, atau soulmate dalam rekan kerja ya. Kamu akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar cocok untuk diajak berbisnis gitu loh guys ya. Oke. Nah, di sini aku merasakan bahwa orang ini sudah selesai dengan masa lalunya ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh Seven of Swords ya. Orang ini sudah selesai dengan dirinya. Orang ini sudah selesai dengan masa lalunya ya. Dia sudah move on. Jadi dia nggak kepikiran mantan atau nggak kepikiran orang yang pernah terkoneksi dengan dia ya. Orang-orang yang toksik, yang pernah menyakiti hatinya, yaitu udah dia rilis, udah dia lepas gitu ya. Dia udah belajar dari sana, dia udah belajar bangkit dari keterpurukan ya. Intinya pokoknya pada dasarnya saat ini dia sudah move on, sudah rilis, sudah healing ya. Jadi dia sudah selesai dengan masa lalunya, sehingga dia berkesempatan untuk bisa melanjutkan hidupnya dan menemukan seseorang yang baru, yaitu kamu. Kemungkinan besar itu kamu ya.
berpotensi untuk bertemu dengan dia ini ya. Mungkin kamu juga saat ini, beberapa dari kamu yang single ya, sudah selesai mungkin kamu dengan diri kamu, masalah hidupmu ya, dengan kehidupanmu gitu ya. Sehingga kamu pun juga bergerak maju, dia juga bergerak maju, dan akhirnya nanti pada satu titik, pada suatu waktu ya, waktu tertentu kamu akan bertemu dengan dia. Nah, itu bagi kamu yang single ya guys ya, atau bagi kamu yang single mom, single dad ya, kamu akan dipertemukan dengan someone, new someone, seseorang yang baru ya, yang akan melengkapi hidupmu kembali ya guys ya. Mungkin kamu akan menemukan jodoh lagi gitu ya, ini buat kamu yang single. Tapi bagi kamu yang berpasangan atau couple, kamu akan dipertemukan dengan rekan bisnis baru, orang baru yang membawa kabar gembira untuk keluarga kamu. Mungkin akan ada peningkatan keuangan ya, karena orang ini pandai berbisnis di sini ya. Aku merasakan bahwa orang ini pandai berbisnis ya guys ya. Nah, di sini karakter orang baru yang berpotensi hadir dalam hidupmu ini ya, dia ini orangnya adil ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh cards dari Justice ya. Dia orangnya adil, berimbang, seimbang ya. Jadi dia bukan orang yang curang ya. Jadi kamu tak perlu takut ya, walaupun dia orang baru ya guys ya. Positive thinking aja dulu ya. Kamu welcome aja dengan dia ya. Tapi tetap waspada ya. Kamu harus positive thinking dulu gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu sudah mengenal dia gitu ya guys ya. Hanya waktu yang akan mengungkap segalanya ya guys ya, termasuk karakter dia yang sebenarnya. Namun di sini aku merasakan bahwa dia, si orang baru ini adalah orang yang adil ya. Dia adil ya, dia tidak curang ya. Dia tidak berpihak ya. Dia anti berpihak. Dia orangnya realistis, orangnya juga netral ya. Jadi dia tidak berpihak pada satu sisi ya, entah sisi kanan atau sisi kiri, dia tidak berpihak pada salah satunya, tapi dia selalu mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan masalah. Orangnya bijaksana ya, dewasa, dan berpikiran matang juga. Bersama dia, aku rasa kamu akan merasa lebih aman dan nyaman ya, karena dia juga tipe orang yang bisa mengayomi ya, apalagi mengayomi orang yang usianya lebih muda ketimbang dia ya. Karena walaupun dia secara usia mungkin masih muda ya, tapi pemikirannya tuh sangat dewasa dan matang gitu loh guys ya. Dia membawa keadilan ya, dan dia suka menegakkan keadilan dan kebenaran juga ya. Dia paling tidak suka dihianati, dibohongi ya, karena dia memiliki masa lalu uh, yang cukup rumit juga masa lalunya, di mana dia pernah terluka juga di masa lalu ya, karena dia pernah dibohongi juga ya, pernah ditipu, pernah dimanipulasi ya, pernah sakit hati ya. Orang ini memiliki beberapa kesamaan story dengan kamu di masa lalu ya, tapi orangnya udah rilis, udah melepaskan itu, udah move on ya, jadi udah nggak ada beban lagi. Sekarang dia hidupnya lagi maju, lagi berkembang gitu ya guys ya, lagi berprogres dia ya. Mungkin kamu pun posisinya sama seperti dia ya guys ya, makanya udah satu vibrasi, udah satu frekuensi, akhirnya ketemu gitu loh guys ya. Makanya cocok ya, karena energi kamu selaras, karena vibrasi kamu sama ya, satu frekuensi, satu vibrasi. Nah seperti itu. Ini orangnya netral ya guys ya, jadi dia tidak akan membela salah satu pihak ya. Mungkin kalau kamu berkonflik dengan seseorang ya, dia akan ikut di tengah. Dia selalu menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif. Jadi dia nggak subjektif orangnya ya. Jadi dia orangnya tidak subjektif ya dalam beropini, dalam menyampaikan pendapatnya ya. Tapi dia selalu realistis ya, selalu melihat ke arah yang benar gitu ya guys ya, ke kenyataan, ke kebenaran yang ada ya. Dia selalu melihat fakta. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi dia orang yang sangat objektif ya. Dia menilai segala sesuatu itu sesuai dengan apa adanya ya, tidak dibuat-buat apalagi direkayasa. Karena dia sangat menghindari yang namanya kebohongan, dusta, dia nggak suka ya. Mungkin ini sama karakternya kayak kamu ya guys ya, makanya cocok nanti untuk berpartner ya, entah itu dalam hubungan asmara atau dalam bisnis. Nah, seperti itu. Oke. Terus di sini ya, karakter orangnya lagi ya, orang baru ini di sini ada Three of Wands ya guys ya, dimana aku merasakan bahwa orang ini ya, yang mana orang ini
adalah orang baru yang akan hadir dalam kehidupanmu. Dia ini adalah orang yang berwawasan luas dan berpandangan luas ya guys ya. Jadi dia punya banyak ilmu pengetahuan selain punya pengalaman ya. Orangnya suka belajar, suka membaca buku, dia juga suka menonton tontonan yang bersifat edukatif ya guys ya, atau yang terkoneksi dengan pendidikan ya. Dia orangnya berpendidikan atau terpelajar juga di sini ya. Oke, karena dia di sini punya wawasan yang luas ya guys ya. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti mengupdate atau mengupgrade informasi yang mana terus berkembang pesat ya guys ya. Dia suka pembaharuan ya. Orangnya bukan orang konservatif apalagi kolot. Sebaliknya dia adalah orang yang trendy ya, orang yang berpikiran maju ya, open minded ya guys ya, berpikiran terbuka ya. Jadi kamu dengan orang ini sangat nyaman sekali ketika bertukar pikiran atau sharing satu sama lain gitu, jadi nyambung gitu ya guys ya. Makanya kamu senang banget gitu dengan kehadiran orang baru ini. Orang baru ini sepertinya akan mensupport kamu dan kehidupan kamu juga ya guys ya. Secara psikis ya, dia adalah seseorang yang memang kamu nanti-nantikan sepertinya ya, karena dia adalah orang yang suportif ya. Dia suka mendukung temannya atau partnernya ya, ketika bekerja, ketika berbisnis, atau di dalam hubungan romansa. Dia selalu mendukung pasangannya ya. Dia menghargai orang, dia tipe orang yang menghargai orang lain ya, karena dia orang yang terpelajar atau berpendidikan ya guys ya. Dia tahu cara menempatkan diri, menempatkan posisi ya, menempatkan posisi dirinya di dalam hidup orang lain. Dia tahu gitu, orangnya tahu diri ya guys ya. Orangnya tahu diri, orangnya juga pengertian. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau dia akan salah paham dengan maksud kamu, dengan keinginan kamu. Ketika kamu mengutarakan sesuatu kepada dia, ya utarakan aja ya, sampaikan aja ya. Orangnya sangat fleksibel ya, nyambung ya. Kalau kamu cerita apa ya, bercerita apa sama dia gitu ya, dia akan cepat tanggap gitu ya, dan dia akan cepat menyikapi itu gitu, memberikan respon. Dia cepat paham gitu ya guys ya, karena orangnya berwawasan luas ya. Nah seperti itu ya, bagus sekali ya. Kemudian di sini juga dia adalah tipe orang yang bertanggung jawab ya guys ya. Di sini ya, dia bertanggung jawab, dia nggak akan lari dari tanggung jawab. Dia adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya kamu membuat bisnis ya, membuat komitmen atau kesepakatan dengan orang ini ya, dia nggak akan lari ya guys ya, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab ya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang dia lakukan gitu ya guys ya. Dia orang mandiri juga ya, dia sering merantau kemana-mana, atau mungkin dia sering bepergian kemana-mana ya, mungkin dalam pekerjaan ya guys ya, mungkin dia harus merantau ke suatu daerah gitu ya guys ya, dan dia sudah kemana-mana ini ya, ke berbagai macam daerah kayaknya sudah dia kunjungi gitu ya. Dia suka traveling ya, traveling, jalan-jalan ya. Mungkin kalau kamu adalah orang yang suka traveling juga, kamu akan cocok dengan orang ini ya. Atau kamu bisa jalan-jalan bersama, liburan bersama, atau study tour bersama ya, karena orang ini adalah orang yang termasuk pembelajar ya guys ya. Di sini kuat sekali energinya maskulin ya. Untuk gendernya ada yang laki-laki tapi ada juga perempuan ya guys ya. Ini tergantung situasi kamu ya guys ya, karena ini general reading, jadi setiap orang memiliki energi yang berbeda, yang mana itu akan membuat story-nya juga berbeda ya guys ya, dengan orang baru yang berbeda tentunya ya. Tapi di sini basicnya ya, ada orang baru gitu, orang baru yang hadir di dalam kehidupanmu ya. Untuk time-nya, waktunya itu adalah waktu semesta. Kita nggak tahu ya kapan orang baru ini hadir. Cuman di sini pesannya adalah kamu perlu memperbaiki energimu dan meningkatkan vibrasimu agar kamu bisa bertemu orang yang sepadan, orang yang energinya, vibrasinya selaras sama kamu ya. Buat kamu yang single, jika kamu menginginkan seseorang yang seperti ini menjadi jodoh kamu ya guys ya, maka kamu harus memperbaiki dan meningkatkan
energi serta vibrasi kamu. Nah, gitu pesannya ya guys ya. Kemudian di sini ya, karakter orang baru yang akan hadir di dalam hidupmu, dia adalah sosok yang pekerja keras di sini ya guys ya. Dia suka bekerja, dia anti malas-malesan, dia nggak suka malas-malesan. Dia bukan orang pemalas, tapi dia berjiwa workaholic ya. Dia suka banget bekerja ya. Benar-benar dia pekerja keras ya. Kalau nggak selesai pekerjaan itu dia nggak mau istirahat dulu. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Dia akan terus bekerja hingga bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik ya. Baru dia istirahat gitu loh guys ya. Dia akan bekerja dulu, baru dia istirahat. Dia nggak mau berleha-leha dan dia paling tidak suka membuang waktu. Dia juga termasuk orang yang on time ya, tepat waktu dan juga disiplin. Pekerjaannya bagus ya guys ya, karena dia orang yang rapi, jadi dia selalu mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya, karena dia selalu ingin memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir ketika kamu memberikan tugas kepadanya gitu ya. Kalau di dalam pekerjaan ya dia akan menyelesaikannya dengan baik. Nah, kalau dalam hubungan romansa ya dia adalah orang yang bertanggung jawab secara material ya. Kalau kamu adalah pasangannya gitu ya, bagi kamu yang single, maka kamu nggak perlu khawatir ya kekurangan material ya, karena orang ini sangat rajin sekali bekerja ya, dia tidak akan membiarkan kekurangan materi ya di dalam hubungan kalian, dan dia orangnya selalu siap siaga. Dia termasuk orang yang mapan karena dia memiliki karakter rajin ya guys ya, dia mapan ya, dan dia juga bertanggung jawab ya. Di sini dia pun termasuk orang yang royal, dia nggak pelit. Jadi kalau kamu perlu apa ya, dia akan memberikan atau membelikan sesuatu buat kamu ya, walau harganya itu mahal gitu ya, walau harganya itu terbilang mahal ya, kalau kamu suka dia akan belikan, kayak gitu loh guys ya. Dia nggak akan segan-segan untuk membantu kamu dalam material ya. Ini kalau kamu dalam hubungan asmara ya. Tapi kalau kamu dalam hubungan bisnis ya, orang ini giat sekali bekerja. Kamu nggak perlu khawatir dia akan teledor atau malas-malesan ya, karena dia memang adalah seseorang yang giat, tekun ya, yang benar-benar memiliki energi yang besar dalam bekerja. Dia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian orang ini juga memiliki karakter tidak gampang menyerah ya. Dia adalah orang yang tidak gampang menyerah. Dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan dalam hidup ya guys ya. Kalau dia menginginkan kamu sebagai pasangannya, kalau kamu single ya, entah itu single belum pernah married atau kamu single mom, single dad gitu ya. Dia ini orang yang mau berjuang ya, mau berjuang. Kalau misalnya dia ini cewek, dia mau berjuang dari nol bersama kamu. Kalau dia ini cowok, dia akan memperjuangkan kamu habis-habisan ya. Nah, seperti itu ya, benar-benar dia akan memperjuangkan supaya kamu itu menjadi miliknya lah istilahnya, atau supaya kamu mau jadi pasangannya. Dia mau berjuang ya, entah itu dia akan memperjuangkan hubungan kalian gitu sampai ke jenjang yang serius ya, sampai kalian berkomitmen ya, berumah tangga kayak gitu loh guys ya. Ini kalau dalam hubungan asmara. Kalau dalam pekerjaan ya, dalam bisnis, dia pantang menyerah orangnya ya. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, masalah ya dalam suatu pekerjaan ya, mungkin kamu bekerja sama dengan orang ini, maka orang ini akan mengobarkan semangatmu lagi ya untuk memulai pekerjaan itu atau untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi dia nggak pantang menyerah walau ada kesulitan, walau ada masalah dalam pekerjaan kalian, dia selalu berusaha untuk mencarikan solusi. Dia adalah seorang problem solver yang baik ya. Dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan tepat ya guys ya. Orangnya jeli ya. Orangnya juga optimis ya, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Dia memiliki semangat yang berkobar-kobar di sini ya guys ya. Dia adalah penyemangat kamu ini sepertinya ya. Kalau dalam hubungan asmara ya, dia adalah pasangan yang suportif ya, yang selalu memberikan kamu motivasi ya untuk maju, untuk berkembang, untuk berkarya, kayak gitu loh guys ya. Kalau di dalam bisnis, dia adalah partner bisnis yang sangat baik ya, sangat cocok buat kamu karena dia selalu
aktif orangnya ya. Dia aktif, atraktif, dan kreatif juga ya. Dia pun inovatif. Jadi kamu nggak perlu takut kehabisan ide atau gagasan, karena orang ini ya bisa aku bilang jenius ya. Karena dia selalu punya ide-ide brilian gitu ya, untuk bisa membuat hasil karya atau pekerjaan kalian itu menjadi mudah untuk dikerjakan ya. Dia punya cara yang jitu ya guys ya. Orangnya sederhana ya, tapi dia orang yang cerdas ya. Dia sangat realistis juga di sini ya guys ya. Maka dari itu ya, dia pintar cari uang, karena dia selain pekerja keras, tapi dia juga memang bekerja dengan cerdas ya guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya, kalau kamu kehabisan akal atau kehabisan ide, tanya aja ke dia ya. Dia akan memberikan ide-ide baru kepada kamu ya guys ya, untuk dikembangkan bersama. Nah seperti itu ya. Dia adalah partner bisnis yang mengasihkan ya guys ya. Dia adalah partner bisnis yang baik ya guys ya, karena bekerja dengan dia ini ya akan membuat usaha kamu makin maju ya, membuat pekerjaan kamu itu makin ringan juga ya. Orangnya masih muda ya guys ya, masih muda ya, jadi nggak terlalu tua gitu ya guys ya, masih muda ya, bisa sepantaran sama kamu atau lebih muda daripada kamu gitu ya guys ya. Namun dia orangnya cerdas ya, karena dia berpengetahuan, berpendidikan juga, orangnya terpelajar ya. Oke. Dan di sini ya guys ya, aku merasakan juga ya bahwa beberapa dari kalian ini ya, orang baru yang hadir ke dalam hidup kalian ini ya, ingin menawarkan bantuan ke kalian. Mungkin kalian mengalami yang namanya kesulitan dalam ekonomi ya, mungkin dalam berbisnis kalian memerlukan modal ya, modal usaha gitu kan, memerlukan investasi, memerlukan investor ya untuk usaha kalian gitu ya guys ya. Orang ini datang ke kehidupan kalian untuk menawarkan bantuan, untuk menawarkan kerjasama ya, itu di dalam bisnis. Nah kalau dalam asmara, hubungan asmara, orang ini menawarkan hubungan cinta dengan kalian ya guys ya, karena orang ini merasa adanya ketertarikan dengan kamu ya guys ya. Dia tertarik dengan dirimu, mungkin dengan karaktermu, mungkin dengan sikap kamu ya. Dia tertarik dengan kamu dan dia serius untuk menawarkan suatu komitmen ya guys ya. Tinggal kamu yang mempertimbangkan apakah kamu ingin coba untuk bersama orang ini, saling mengenal terlebih dahulu, atau kamu ingin menjadikan dia sebagai teman saja, ya itu terserah kamu ya guys ya. Namun orang ini mencoba untuk menawarkan sesuatu kepadamu. Nah tinggal kamu aja lagi yang lebih cermat ya, lebih lebih mengamati, menilai, menimbang ya, apakah kira-kira orang ini cocok untuk dijadikan partner bisnis atau orang ini pantas untuk menjadi calon pasangan kamu. Nah gitu ya guys ya. Jadi sebaiknya di sini pesannya kenali dulu ya, kenali dulu tipe orang ini, karakter orang ini ya, kepribadian orang ini, sehingga itu akan mempermudah kalian untuk bisa menjadi partner ya, entah itu partner bisnis atau partner dalam hubungan asmara ya, berkomitmen gitu ya guys ya. Oke. Karena di sini quote energi aku merasakan ya, bahwa ada beberapa dari kalian yang akan ditawarkan komitmen dalam hubungan asmara ya. Mungkin dia menawarkan cinta ke kamu, dan sebagian daripada kamu lagi, orang baru ini ingin menawarkan bantuan ya, berupa modal usaha ya, atau orang ini menawarkan kerjasama ya, semacam kontrak ya, tender, proyek gitu ya, untuk meningkatkan income kamu yang berefek pada peningkatan finansial atau ekonomi dalam hidupmu ya guys ya. Oke, next di sini orang baru aku merasakan juga ya, dia ini adalah orang yang pandai bersosialisasi. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya guys ya. Orang ini bisa membawa diri kok ya. Makanya dia ini udah terlatih sih merantau ke sana ke sini ya. Orangnya bisa membawa diri. Jadi dia ini cocok berteman sama siapa aja ya.
dia punya sikap yang baik, punya etika, tata krama, sopan santun sama orang ya. Jadi kalau kamu bawa ke pesta atau ke hajatan atau ke festival, nggak malu-maluin, nggak akan bakal malu-maluin karena orang ini benar-benar punya rule tersendiri di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang berprinsip juga ya, jadi dia bukan orang yang sembarangan ya. Kalau berteman banyak sekali ya orang menyukai dia ini ya. Aku merasakan ya bahwa dia ini sepertinya menjadi rebutan dari orang-orang ya. Iya, karena dia ini termasuk orang yang populer atau terkenal juga di kalangannya ya. Banyak orang yang kenal sama dia atau yang tahu sama dia gitu loh guys ya. Banyak yang memperebutkan dia sepertinya ya, karena dia memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa di dalam dirinya ini ya. Ini termasuk orang yang memiliki banyak kelebihan atau potensi dalam dirinya ya guys ya. Kuat sekali energinya maskulin di sini ya. Dia punya banyak teman ya guys ya. Dia berteman sama siapa aja, tapi kalau teman yang benar-benar teman, maksudnya teman dekat, itu dia nggak ada, atau itu dia punya satu atau dua orang aja, atau bahkan nggak ada gitu ya guys ya. Kalau teman-teman biasa, say hello, bersosialisasi, bercerita yang hal-hal umum gitu ya guys ya. Cuman bercerita apa adanya gitu ya guys ya, berkenal-kenalan gitu ya. Dia kenal sama siapa aja ya, tapi untuk lebih dekat sama dia tidak semua orang bisa dekat dengan dia. Nah gitu ya guys ya, untuk lebih ke arah yang lebih privacy atau personal ya, tidak semua orang bisa menembus itu. Tidak semua orang bisa dekat sama dia ya, tapi kalau untuk hubungan umum biasa-biasa aja, berteman-teman aja ya, banyak sekali orang yang jadi temannya dan mau jadi temannya ya. Dia cukup populer di kalangannya. Oke. Kemudian ya di sini ya guys ya, orang ini ya datang untuk menawarkan bantuan ya ke kamu ya guys ya. Bagi kamu yang couple ya, atau bagi kamu yang mana punya usaha, punya bisnis gitu ya. Orang baru ini datang untuk menawarkan bantuan atau menawarkan pekerjaan proyek tertentu yang mana ini efeknya bisa menstabilkan keuanganmu juga ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh Two of Pentacles. Mungkin saat ini Pentacles kamu lagi nggak berimbang ya, lagi mandek atau lagi macet ya guys ya. Jangan khawatir, no worry ya. Dengan kehadiran orang baru ini ya, Pentacles atau keuangan kamu itu akan nanti mulai stabil kembali ya guys ya. Dia akan bantuin kamu untuk menstabilkan perekonomian kamu ya. Wow, bagus sekali ini ya. Kabar baik ya. Mungkin ini adalah kabar baik, kabar bahagia yang dia ingin bawa ke kamu ya. Yang dia bawa ke kamu. Kamu akan dapat teman baru ya guys ya. Teman bisnis baru yang mana itu akan membawa kestabilan dalam hidupmu. Nah, kalau dalam hubungan asmara ya guys ya, orang baru ini akan menawarkan cinta ke kamu dan kemungkinan besar bisa berpotensi ke arah jenjang yang lebih serius, yaitu berkeluarga, punya komitmen ya, atau get married sama kamu, yang mana itu akan membawakan kebahagiaan secara finansial, secara keuangan. Ini nanti akan balance ya, keuangannya balance, seimbang ya. Dia adalah orang yang membantu kamu untuk mengangkat harkat dan derajat kamu sepertinya ya, secara finansial atau secara ekonomi, secara keuangan. Mungkin beberapa dari kamu ini kesulitan dalam perekonomian ya, atau kamu mendapatkan kendala masalah dalam ekonomi. Orang ini akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah finansial kamu di sini ya guys ya. Jadi you no need to worry ya guys ya. Kalau kamu get married sama nih orang ya, orang ini akan membantu kamu untuk menyeimbangkan perekonomian kamu lagi ya. Jadi balance ya. Orang ini memiliki potensi untuk bisa menyeimbangkan sesuatu ya, termasuk pentacles atau keuangan ya. Dia punya keahlian di sana. Oke. Nah, ini dia guys ya, orang baru yang berpotensi hadir di dalam kehidupanmu ya guys ya. Sepertinya dia adalah orang yang baik dan menyenangkan juga ya. Dia membawa kabar baik buat kamu ya guys ya. Dia ini gendernya bisa cewek, bisa cowok ya guys ya. Namun kuat sekali energinya, lebih kuat itu maskulin ya guys ya, ketimbang feminin. Tapi apapun energinya ya, orang baru ini ya memiliki energi yang positif, yang mana akan berdampak atau berefek positif juga ya, membawa hal positif ke dalam hidupmu ya. Jadi congratulations ya guys ya, kalau kamu sudah bertemu dengan orang ini, atau mungkin kedepannya kamu nanti akan bertemu dengan orang ini, semoga saja ya. Mungkin jodoh kalian kah ya, calon pasangan kalian kah ya, atau teman
baru ya, teman bisnis yang mungkin dikirimkan oleh semesta untuk membantu masalah perekonomian atau finansial kamu. Ya, semoga saja ya guys ya. Well guys, di sini ya untuk zodiak-zodiaknya ini ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen water signs, yaitu Cancer, zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Sepertinya semua zodiak ada ngumpul di sini semuanya ya guys ya. Namun di sini yang strong, yang kuat energinya itu berasal dari zodiak Libra. Oke? Mari kita lihat message-nya buat kamu apa. Oke? Well guys, mari kita lihat apa pesannya buat kamu kali ini ya guys ya. Oke? Well, di sini ada be authentic. Terus di sini ada take a chance on love. Oke. Well guys, di sini pesannya buat kamu adalah be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Jadilah dirimu sendiri ya. Di sini pesannya buat kamu, jadilah dirimu sendiri yang otentik, yang asli, yang original, tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, benar-benar apa adanya ya. Di sini pesan semesta, kamu mesti jadi dirimu sendiri yang benar-benar asli, itu dirimu, bukan KW, bukan imitasi ya, bukan duplikasi juga, atau bukan kamu jadi orang lain. No, di sini disarankan kamu jadi dirimu sendiri ketika bertemu dengan orang baru ini ya, agar kamu benar-benar melihat apakah orang baru ini benar-benar orang yang kamu cari-cari selama ini, atau orang baru ini adalah orang yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidupmu ya guys ya. Kamu mesti menjadi dirimu sendiri yang benar-benar real, jadi dirimu sendiri benar-benar original dan otentik, itu adalah diri kamu, apa adanya kamu ya. Terserah dia apakah dia mau menerima kamu atau tidak. Justru itu bagus sekali ya guys ya, bagus sekali kalau kamu menjadi dirimu sendiri ketika kamu terkoneksi dengan orang baru ini, sehingga kamu akan menemukan kejelasan ya, sehingga semuanya akan clear, benar-benar jelas apakah orang ini cocok buat kamu atau tidak gitu loh guys ya. Kalau kamu berpura-pura ya, maka orang baru ini ya bisa berbuat sama ya, akan penuh dengan kepura-puraan atau manipulatif juga ya. Ini tergantung energi kamu ya guys ya. Jadi yang aku reading tadi itu energinya positif memang ya guys ya. Jadi kalau kamu memang memiliki vibrasi dan energi yang positif ya, maka kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan orang yang sama, yang mana memiliki energi dan vibrasi yang positif. Nah seperti itu, be real and true to who you are and how you feel. Jadilah seseorang yang nyata, yang benar-benar real, yang benar ya, apa adanya dirimu, bukan seseorang yang direkayasa atau dibuat-buat ya. Kamu gak perlu membuat-buat cerita atau story tentang dirimu yang mana kamu selipkan kebohongan, dusta dan sebagainya. Tidak perlu ya guys ya. Jadilah dirimu sendiri otentik, apa adanya kamu, sehingga kamu pun akan menarik orang yang sama seperti dirimu gitu loh guys ya. Kalau kamu jujur, maka partner kamu pun akan jujur ya. Kalau kamu baik, partner kamu pun akan baik. Nah seperti itu ya. Jadi seseorang ya, terutama orang yang baru ini adalah cerminan dirimu ya. Seperti apa dirimu, seperti itu juga dia ya. Jadi kalau dia baik, berarti diri kamu pun udah baik gitu loh guys ya. Energinya selaras ya. Kalau yang datang ini adalah seseorang yang kurang baik, maka segera refleksi ya, koreksi ya, kira-kira ada sesuatu yang kurang di mana gitu, sehingga kamu bertemu atau dipertemukan dengan orang ini, yang mana orang ini ingin menjalin komitmen dengan kamu gitu ya. Kan kata orang, jodoh itu adalah cerminan ya. Memang seperti itu adanya ya, benar adanya ya, jodoh itu cerminan ya guys ya. Kelebihan kita, kekurangan kita itu nampak sama seperti apa adanya jodoh kita gitu loh guys ya. Kita akan berjodoh dengan seseorang yang serupa atau mirip, yang hampir sama dengan kita. Gimana kalau misalnya jodoh kita tuh toksik, sementara kita tuh udah baik-baik aja sepertinya gitu loh guys, sepertinya. Tapi coba
Coba telisik lebih dalam, telusuri jauh lebih detail tentang diri kita sendiri. Pasti ada something wrong atau pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, mungkin kita merasa bahwa diri kita tuh udah baik gitu ya guys ya. Namun misalnya jodoh kita itu kayaknya suka bohong atau berdusta ya. Padahal kita ini jarang berdusta atau hampir nggak pernah berdusta. Kenapa jadi dipertemukan dengan orang yang toksik? Coba refleksi lagi. Pasti ada something yang tersembunyi atau terselubung ya. Mungkin selama ini kamu suka berpura-pura ya, atau suka memanipulasi dirimu sendiri. Contoh ya, misalnya kamu ketemu orang, kamu sok baik sama orang ya, padahal kamu nggak suka sama orang itu. Tapi kamu nggak pengen orang-orang itu menjudge kamu bahwa kamu tuh orang yang nggak baik, bahwa kamu tuh orang yang tidak menyenangkan, bahwa kamu itu orang yang menyebalkan. Kamu nggak mau orang-orang itu menstigma kamu jelek, makanya kamu berpura-pura untuk berbaik-baik sama mereka. Nah, itu sama seperti memanipulasi diri sendiri ya, bukan tampil apa adanya ya, karena takut dengan penilaian orang gitu loh guys ya. Tapi seandainya kamu tidak takut dengan penilaian atau stigma orang, kamu menjadi dirimu sendiri. Nah, maka kamu jujur terhadap dirimu sendiri gitu loh guys ya. Kamu nggak akan mendustai atau membohongi dirimu sendiri. Nah dari situ itu kadang contohnya ya, yang kadang kita tidak sadari gitu loh guys ya. Padahal kita merasa diri kita ini udah baik gitu, jarang berdusta atau bahkan hampir tidak berdusta. Tapi sewaktu-waktu ya kita tidak menyadari bahwa kita sudah pernah memanipulasi diri sendiri ya, berpura-pura baik terhadap orang yang tidak kita suka gitu loh guys ya, tidak jadi diri sendiri gitu, karena takut penilaian orang, karena takut stigma orang ya. Kebanyakan orang takut dengan stigma orang, takut dipandang jelek, dipandang tidak baik, makanya harus berdrama, makanya harus berakting ya, sedikit berpura-pura ya. Ya seperti itu, memang seperti itu karena ada kekhawatiran ya, siapa sih yang mau dikata-katain jelek, dikata-katain nggak baik gitu. Setiap orang tuh pengen selalu tampil baik gitu kan guys ya. Maka dari itu kita perlu membuka topeng kita ya. Jangan takut dengan penilaian orang atau stigma orang. Jadilah diri sendiri ya. Mungkin kamu lebih baik diam ya. Kamu misalnya adalah orang yang pendiam gitu, nggak banyak omong ya. Jadi kamu berpura-pura untuk pura-pura banyak omong gitu, padahal kamu nggak bisa gitu. Tapi kamu lakukan itu supaya orang-orang itu tidak menstigma kamu sombong gitu, ya kan? Makanya kamu lakukan itu ya, pura-pura pura-pura menegur mereka lah, pura-pura sok baik sama mereka lah gitu. Padahal hati kamu keberatan gitu, padahal kamu ingin diam, karena kamu adalah orang yang introvert misalnya kayak gitu. Ya jangan takut ya guys ya, kalau kamu memang introvert, kalau kamu memang pendiam, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ngomong, nggak banyak ngomong, ya itulah diri kamu. Ngapain kamu takut dengan penilaian orang, stigma orang, ya masa bodoh. Ya, yang penting kamu jadi dirimu sendiri ya. Mereka mau stigma kamu sombong kah ya, mereka mau bilang kamu angkuh, congkak ya, itu kan urusannya mereka ya. Yang penting kamu tahu ini diri kamu yang sebenarnya, bahwa kamu tuh nggak banyak omong, bahwa kamu tuh pendiam, bahwa kamu introvert. Kamu harus pede, percaya dengan dirimu sendiri ya. Apapun dirimu, ya terima apa adanya. Kalau kamu ingin diterima oleh pasangan atau partnermu, kamu harus menerima dirimu dulu ya. Terima dirimu sendiri, baru partner kamu atau pasangan kamu akan menerima dirimu juga. Nah seperti itu. Jadi itu adalah cerminan ya guys ya. Jodoh, partner itu cerminan kita ya. Kalau kita penuh dengan kepalsuan, penuh dengan intrik, maka jodoh yang akan datang seperti itu juga. Padahal kita merasa kita tuh baik-baik aja ya. Namun tanpa disadari loh, tanpa disadari kadang-kadang kita juga berdrama ya, atau kadang-kadang kita perlu berpura-pura ya. Karena kita takut orang menstigma kita yang tidak-tidak gitu. Sehingga kita menghindari hal tersebut dengan berpura-pura jadi orang lain, jadi orang yang bukan diri kita gitu ya. Kalau kita introvert ya introvert, nggak perlu kita pura-pura jadi extrovert. Kalau kita extrovert ya extrovert, nggak perlu kita pura-pura jadi introvert gitu loh guys ya.
tunjukkan diri sendiri otentik apa adanya ya, sehingga akan jelas ya, orang yang tulus, orang-orang yang modus itu akan benar-benar kelihatan karena kita sudah menjadi diri kita sendiri ya, sehingga orang-orang itu ya kita saring ya. Jadi tidak semua orang itu bisa membohongi kita, nggak bisa memanipulasi kita karena jelas ya kita otentik, orang itu pun juga otentik gitu loh guys ya. Kita original asli apa adanya diri kita, mereka pun nggak bisa bertopeng, mereka pun nggak bisa berpura-pura nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa. Ya jelas kelihatan nggak suka. Kalau mereka suka sama kita, ya jelas kelihatan suka gitu. Jadi nggak ada kepura-puraan. Nah seperti itu. Jadi untuk menjadi seseorang yang otentik itu harus tahan dengan yang namanya stigma dari orang. Entah itu stigma negatif atau stigma yang tidak menyenangkan gitu. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Kita nggak membohongi diri kita. Ini loh kita aja menerima diri kita. Ya terserah orang lain mau menerima atau tidak. Yang penting yang kita lakukan ini yang baik-baik gitu loh guys ya. Kita nggak ganggu orang, kita nggak mengusik orang ya. Inilah sifat aku kayak gitu loh guys ya. Aku tuh pendiam orangnya, aku tuh nggak banyak cakap orangnya, aku tuh berbicara seperlunya aja. Orang mau stigma aku sombong yang terserah orang itu. Yang penting kan aku nggak gangguin orang, nggak jahat sama orang itu, nggak memperlakukan buruk orang, kayak gitu loh guys ya. Berani jadi diri sendiri apa adanya ya, selama itu baik gitu loh guys ya. Ya no problem ya, selama itu yang baik-baik ya, tampilkanlah hal yang baik-baik yang benar-benar itu berasal dari dirimu sendiri ya. Karena banyak sekali hal-hal positif dari seseorang di dalam dirinya yang belum terekspos keluar. Karena kalau orang yang masih stay di dunia 3D ya, itu kebanyakan masih suka berdrama. Nah, jadi kurangi drama, kalau bisa hindari drama sehingga kita benar-benar bertemu dengan orang-orang yang real, orang yang benar-benar tulus terhadap diri kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next pesannya lagi di sini. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Di sini pesannya buat kamu ya, ambillah kesempatan atas tawaran cinta yang diberikan. Mungkin orang baru ini ya datang ke kamu untuk menawarkan sesuatu. Kalau dalam hubungan asmara ini dia menawarkan cinta ya. Tidak ada salahnya kamu menerima kesempatan itu, tapi bukan berarti kamu langsung meloncat masuk ke dalam hubungan itu ya, tapi buatlah hubungan itu menjadi bagian pengenalan buat kamu dan dia saling mengenal satu sama lain kayak gitu loh guys ya. Sebelum berkomitmen lebih jauh ya, sebelum kalian melangkah lebih jauh ya ke arah komitmen gitu ya guys ya, kalian harus saling mengenal terlebih dahulu. Jadi tidak ada salahnya memberi kesempatan orang lain gitu ya. Mungkin dia mengatakan bahwa dia mencintai kamu ya, dia memberikan tawaran cinta, maka kamu harus memikirkan baik-baik secara matang ya guys ya, apakah orang ini memang layak, memang pantas untuk bisa bersanding dengan kamu atau tidak. Maka dari itu kamu harus punya waktu ya untuk saling mengenal satu sama lain ya guys ya. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk mungkin dinner ya, atau jalan-jalan saja dengan orang baru ini ya, tapi buatlah waktu itu lebih bermakna bersama dia ya, lebih berarti dengan mengenal dia lebih jauh, lebih detail. Kalau memang dia serius, kalau dia memang ingin kamu itu jadi pasangannya ya, tidak ada salahnya kamu berteman dulu ya, saling kenal satu sama lain gitu ya guys ya. Karena di sini ketika kalian itu jatuh cinta ya satu sama lain, maka cinta yang kalian miliki itu bisa mengubah kehidupan kalian satu sama lain. Artinya kalau kalian mengambil langkah gitu ya dalam suatu hubungan, itu kedepannya benar-benar kalian gak bisa mundur lagi ya, kalian harus tetap maju gitu loh guys ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik ya, karena apa yang akan kalian lakukan itu akan mengubah kehidupan kalian total ya bersama dengan orang ini ya guys ya. Jadi kalian harus benar-benar lebih teliti ya, lebih cermat untuk mengamati apakah orang ini memang pantas buat kalian atau tidak gitu ya guys ya, sebelum kalian mengambil keputusan ya, karena satu keputusan itu akan mengubah kehidupan kamu ya guys ya. Kehidupan kamu akan berubah dengan satu keputusan yang kamu putuskan atau yang kamu ambil ya. Jadi harus berhati-hati dalam memutuskan. Kalau kamu udah yakin, kalau kamu udah oke ya dengan keputusan kamu yakin bahwa
orang ini adalah orang yang tepat, ya go on, maju, move on, move up ya. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu, maka kamu perlu amati kembali ya guys ya. Perlu lebih mempelajari lagi ya guys ya. Apakah ini udah benar gitu ya? Apakah orang ini adalah Mr. Right gitu ya? Atau Mrs. Right ya? Benar-benar orang yang cocok, yang bisa menjadi seseorang yang kamu perlukan sepanjang masa, yang akan mendampingi kamu sampai akhir hayat gitu loh guys ya. Nah itu perlu kamu pertimbangkan. Begitu juga dengan partner bisnis ya guys ya. Dalam berpartner kamu bisa mengambil kesempatan yang diberikan ya guys ya, namun tetap waspada ya guys ya. Tetap kamu harus logis ya, berpikir dengan logika ya, realistis ya, jangan sampai terjebak. Kamu jangan sampai termakan rayuan atau janji-janji manis. Lihat aksinya, lihat actionnya, tindakannya apa, nilai dari sana atau evaluasi dari sana, sehingga kamu benar-benar bisa mengambil keputusan apakah kamu ingin go on, jalan untuk bisa membangun bisnis atau usaha ini atau tidak ya. Keputusan itu ada di tangan kamu dan rekan bisnis kamu ya guys ya. Jadi kamu benar-benar harus perhatikan lebih detail apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Kamu pasti bisa menilai itu ya guys ya, dari aksinya, dari tindakannya, tidak hanya dari ucapannya saja, oke? Jadi kamu harus benar-benar lebih waspada di sini ya guys ya, agar kamu tidak terjebak ya, agar kamu benar-benar bisa menjalin hubungan dengan orang yang serius untuk bisa membangun suatu fondasi dalam karir atau pekerjaan atau usaha, benar-benar jujur, benar-benar terpercaya dalam menjalankan bisnis bersama. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih ya semuanya buat kamu-kamu yang sudah berpartisipasi di channel Rajkumari Tarotipator Channel. Terima kasih ya guys. Aku selalu baca komentar-komentar yang kalian tuliskan di kolom komentar. Semuanya sangat bagus-bagus dan menarik sekali untuk disimak. Oke guys, buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan informasi-informasi yang memberikan inspirasi dan memotivasi kalian untuk maju dan berkembang. Semoga saja readingan-readingan di channel Rajkumari Tarotipator ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan yang baik, kerezekian yang baik, keberkahan, keberlimpahan, dan segala hal yang baik dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi. See ya!